Ikut? Oke. Hari ini dibimbing dulu agar kita dalam belajar lebih bijak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya absen dulu. Ahmad Guntur, Albion, Almamudi, Andina, Anida, Zahra, lengkap ya. Pembelajaran hari ini ya, tentang akhlak. Tujuan pembelajaran diantaranya adalah satu, memecahkan masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras dan narkoba. Kemudian membuat konten tentang cara mengatasi masalah perkelahian antar pelajar, minuman keras, narkoba, dan diposting di media sosial. Jadi hasil di pertemuan berapa? 3 bisa jadi. Kemudian dibuat itu PowerPoint dulu boleh, dibuat film pendek boleh. Nah, ini. Kemudian meyakini bahwa agama melarang melakukan perkelahian antar pelajar. Kemudian melakukan perusakan fasilitas umum, minuman keras dan narkoba. Yang kedua adalah membiasakan sikap taat pada aturan, peduli sosial dan tanggung jawab. Itu tujuan pembelajaran yang ada di akhlak. Ya. Diharapkan setelah mempelajari materi akhlak ini, kita bisa menjadi manusia yang berakhlak berkarimah, ya, bersosial yang bersosial, sehingga kita tidak mengalami ataupun kita tidak pernah yang namanya berkelahi, kemudian tidak pernah mengkonsumsi narkoba atau minuman keras. Sebelum pembelajaran, saya bertanya dulu ya, pada kalian yang bisa jawab, walaupun mungkin nggak pakai dalil, langsung saja angkat jari, angkat tangan ya. Mengapa perkelahian dilarang oleh agama? Ya, merusak tali persaudaraan. Kemudian mengapa minuman keras dilarang oleh agama? Bisa merusak kesehatan tubuh kita. Merusak kesehatan tubuh kita, bahkan merusak persaudaraan. Kemudian kira-kira menurut kalian bagaimana cara menghindari minuman keras? Menjaga pergaulan dengan orang-orang yang mengkonsumsi agar kita jangan sampai. Hari ini kita berdiskusi saya bagi menjadi 6 kelompok biar mudah, saya turut absen saja. Nanti kalau yang Indonesia saya ngomong itu kurang boleh ya. Ini kelompok 1 sebelah sini. Silakan materi diskusi dipelajari bersama.
Kemudian salah satu dari kalian nanti membacakan hasil diskusi. Cukup ya. Kelompok 1 salah satu mewakili untuk membacakan diskusinya sambil berdiri. Dan kelompok yang lain barangkali ada pertanyaan untuk kelompok 1. Silakan. Silakan Mas, berdiri Mas. Suaranya lantang biar kelompok yang lain bisa mendengar. Di situ cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, saya Guru Teresa, perwakilan dari kelompok 1 akan membaca materi diskusi kali ini. Yang pertama ada perkalian pelajaran tempat jenis, yaitu 1. Delinkuensi situasional, yakni perkelahian terjadi karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk berkelahi. Dan 2. Delinkuensi sistematik, yakni para pelajar yang terlibat dalam perkelahian itu berada di dalam suatu organisasi tertentu atau geng. Soal nomor 2, faktor penting adanya perkelahian pelajar antara lain 1. Rational phase, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor individu. 2. Social disorganization, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor lingkungan. Yang ketiga ada strife, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor tekanan yang besar dari masyarakat. 4. Differential association, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor salah pergaulan. Yang kelima ada labeling, yaitu adanya perkelahian pelajar disebabkan faktor terbiasa atau bijak sebagai pelajar yang nakal. Yang materi dari saya, mungkin ada yang mau ditanyakan? Tidak ada? Kalau tidak ada, dilanjutkan kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dinda Bunga Prameswari. Saya profesor dari kelompok 2 akan membacakan materi diskusi kali ini. Yang pertama adalah ikhtiar mencegah perilaku menyimpang. Berikut ini beberapa upaya pencegahan yang dapat dilakukan, yaitu 1. Beri kesempatan yang banyak agar pelajar dapat mengembangkan segala minat, bakat, dan potensinya sehingga optimal menemukan jati dirinya dan orientasi hidup yang serta wujudkan kondisi sekitar yang sehat, aman, dan tentram. 2. Wujudkan kehidupan keluarga yang harmonis, hubungan antar keluarga berjalan baik, jaga betul kerukunan dan ketentraman di antara keluarga. 3. Setiap anak itu unik, bahkan yang lahir kembar sekalipun. Karena itu jangan membiasakan menyamaratakan potensi anak meski dengan saudaranya sendiri. Justru itu menjadi pemicu iri hati. 4. Di samping faktor keluarga, pengembangan pribadi yang optimal melalui pendidikan sekolah memiliki pengaruh yang besar. 5. Bentuk perkembangan pelajar di lingkungan sekolah dengan baik. 6. Pentingnya membentuk banyak organisasi atau lembaga yang mewadahi aktivitas pelajar atau anak, baik di lingkup sekolah, misalnya OSIS. 7. Melakukan usaha untuk meningkatkan kemampuan pelajar atau remaja di bidang tertentu sesuai minat dan bakat masing-masing. Yang kedua adalah mengenai penanganan pelajar yang menyimpang. Penanganan terhadap pelajar yang menyimpang dapat diantaranya yaitu 1. Kepercayaan. Sang pelajar harus memiliki kepercayaan kepada pihak-pihak yang mau membantunya seperti wali kelas, guru PP, dan guru agama. Yang kedua, pemurnian hati. Pelajar itu sudah percaya bahwa penanganan ini tidak bersyarat. Buat pelajar atau
gelar kelompok 3 dengan topik menjauhi perkelahian belajar, minuman keras atau miras dan narkoba, serta temanya pengertian minuman keras dan mengidentifikasi hukum tajwid Quran Surat Al-Maidah ayat 90 sampai 91. Baik, di sini saya akan membacakan ayatnya, yaitu Quran Surat Al-Maidah ayat 91 sampai 90 sampai 91. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal hamru wal maisiru wal ansabu wal aslamu rizsum min hamali syaitani fastanibuhu la'allakum tuflihun. Inna yuristu si syaitanu ayyuki bainakumul adawata wal bagda fil hamri wal maisiri wa yasudakum an zikrillahi wa ani solihi fahal antum muntahun. Kemudian bacaan tajwidnya yaitu di ayat 90 ada wal ansabu, ada nun mati bertemu dengan short yaitu ikhfa hakiki. Kemudian ada ritsum, ada salah satu huruf qalqalah bertanda baca sukun yaitu qalqalah sukro. Kemudian ada min amali, ada nun mati bertemu dengan ain yaitu idhar halqi. Kemudian ada fatstani buhu, itu ada salah satu huruf qalqalah bertanda baca sukun disebut qalqalah sukro. Kemudian ayat 91 ada angyuki, yaitu ada nun mati bertemu dengan ya, dibaca idgham fi gunah. Kemudian ada ngandi, ada nun mati bertemu dengan dal, yaitu ikhfa hakiki. Kemudian ada antum, nun mati bertemu dengan ta, dibaca ikhfa hakiki. Kemudian ada muntahun, nun mati bertemu dengan ta, juga dibaca ikhfa hakiki. Terima kasih. Perkelahian antar pelajar diantaranya karena adanya situasi yang mengharuskan mereka untuk rebutan pacar, kalau di jalan bersaing dalam motoran kecepatan tiba-tiba balap, akhirnya terjadi perkelahian, atau bisa jadi karena geng, kelompok, geng motor, kelompok. Nah, tidak punya masalah dengan seorang, cuma temannya punya masalah, akhirnya dibujuk, mangkat siap dulu mulai. Ini masuk karena faktor ya geng ataupun kelompok atau apapun. Dari diskusi-diskusi yang ada ingin ditanyakan? Tidak ada. Pertemuan selanjutnya adalah membahas tentang hikmah ataupun ya hikmah manfaat menghindari perkelahian antar pelajar, kemudian minuman keras dan narkoba.